Santos Paulus Yohanes II termasuk dalam struktur paroki Santo Fidelis Sungai Ambawang dengan cabang-cabang seperti Santo Paulus atau cabang kiri dan kanan serta stasi terkait lainnya di wilayah Kuala Ambawang seperti Pancaroba dan sekitarnya. Penyebaran iman dimulai dari kunjungan misionaris ke daerah Bengkare, Retok, dan jalur tengah Sungai Ambawang, yang dimana mereka mendirikan sekolah pada tahun 1932 untuk mempermudah pelayanan pastoral. Pusat awal penyebaran agama berada di sekitar desa Kore, yang kemudian menjadi gereja Santa Clara sebagai pusat paroki. Stasi Santo Yohanes Paulus II Ambawang ini disebut sebagai salah satu dari 4 stasi di wilayah 2 paroki Santo Fidelis bersama Santo Pius ke-10 Pancaroba dan lainnya. Dokumentasi lokal seperti proposal tesis tahun 2015 menunjukkan aktivitas liturgi seperti perayaan misa dengan ordinarium khas di gereja ini. Peresmian terkait stasi lain di kawasan seperti stasi Santo Paulus cabang kiri pada Juli 2024 menandai perkembangan infrastruktur gereja di Sungai Ambawang. Stasi Santo Yohanes Paulus II Ambawang Kuala memiliki peran penting dalam struktur paroki sebagai perpanjangan pelayanan gereja kepada umat di wilayah Ambawang Kuala. Stasi ini juga berada dalam wilayah pelayanan paroki Santo Fidelis Sungai Ambawang yang termasuk dalam Keuskupan Agung Pontianak. Sebagai bagian dari paroki, stasi menjadi pusat kehidupan iman umat, terutama bagi mereka yang secara geografis berada cukup jauh dari gereja paroki induk. Melalui keberadaan stasi ini, umat dapat melaksanakan kegiatan ibadat, pembinaan iman, serta berbagai kegiatan pastoral secara lebih teratur dan dekat dengan kehidupan sehari-hari mereka. Yang pertama ada pelayanan sakramen. Pelayanan sakramen ini menjadi salah satu peran utama dalam struktur paroki. Dengan kehadiran stasi memudahkan umat dalam menerima pelayanan sakramental tanpa harus selalu datang ke gereja paroki induk. Dalam hal administrasi juga, tugas awal biasanya ditangani oleh Ketua Dewan Stasi. Ketua Dewan Stasi berperan sebagai penghubung antara umat dan pastor paroki. Segala keperluan administrasi seperti pendaftaran baptisan, persiapan perkawinan atau pengurusan dokumen sakramen pertama dicatat dan diverifikasi di tingkat stasi. Setelah itu, berkas dan data umat akan diteruskan kepada pihak paroki untuk diproses lebih lanjut sesuai ketentuan gereja. Yang kedua ada pembinaan iman umat. Selain pelayanan sakramen, stasi juga berperan dalam pembinaan iman umat melalui berbagai kegiatan rohani dan pastoral. Pembinaan ini dilakukan melalui kegiatan katekese, ibadat sabda, doa lingkungan serta pertemuan kelompok kategorial seperti Sekami atau Serikat Kepausan Anak dan Remaja Misioner dan juga OMK serta wanita Katolik. Melalui kegiatan-kegiatan tersebut, umat didorong untuk semakin memahami ajaran gereja, memperdalam iman serta membangun kebersamaan sebagai komunitas umat Allah. Yang ketiga ada penguatan persekutuan dan kegiatan sosial. Peran lain dari stasi Santo Yohanes Paulus II ini juga untuk memperkuat persekutuan hidup menggereja serta membangun solidaritas antar umat. Secara geografis, stasi Santo Yohanes Paulus II terletak di desa Sungai Ambawang Kuala, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat. Stasi ini berada di pusat kecamatan, tepatnya di Jalan Trans Kalimantan, Gang Manugal 28. Wilayah ini termasuk daerah yang cukup strategis karena dilalui jalur transportasi utama yang menghubungkan beberapa daerah penting di Kalimantan Barat. Pertumbuhan umat di stasi Santo Yohanes Paulus II Ambawang Kuala
menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan dari waktu ke waktu. Pada periode awal sekitar tahun 1997 hingga 2002, jumlah umat yang tercatat tidak lebih dari 34 kepala keluarga. Pada masa tersebut, kegiatan ibadat masih dilakukan secara sederhana dan jumlah umat yang hadir masih relatif sedikit. Dengan seiring berjalannya waktu, jumlah umat terus mengalami peningkatan. Hal ini juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, yang dimana antaranya perpindahan umat Katolik dari paroki atau stasi lain yang kemudian menetap di wilayah Ambawang Kuala. Selain itu juga meningkatnya pembangunan perumahan dan berkembangnya kawasan pemukiman baru di desa Sungai Ambawang Kuala. Itu juga menjadi salah satu faktor penting yang mendorong pertumbuhan jumlah penduduk termasuk umat Katolik. Berdasarkan data hasil sensus internal yang dilakukan pada tahun 2015 sampai 2017, jumlah umat Katolik yang tinggal di wilayah Desa Sungai Ambawang Kuala tercatat sebanyak 423 jiwa, yang dimana terdiri dari 105 kepala keluarga. Pertumbuhan ini menunjukkan bahwa Stasi Santo Yohanes Paulus II semakin berkembang sebagai komunitas umat yang hidup dan aktif dalam kehidupan menggereja. Selain pertumbuhan jumlah umat, keragaman latar belakang sosial dan budaya juga menjadi ciri khas kehidupan umat di stasi ini. Umat Katolik yang tinggal di Stasi Santo Yohanes Paulus II Ambawang Kuala terdiri dari berbagai latar belakang suku dan budaya, seperti suku Dayak, Jawa, Tionghoa, Batak, dan Nias. Namun demikian, sebagian besar umat Katolik yang tinggal di stasi ini berasal dari suku Dayak, khususnya Dayak Kanayan. Diperkirakan sekitar 85% dari jumlah umat di stasi ini merupakan masyarakat Dayak Kanayan yang beragama Katolik. Mereka berasal dari berbagai daerah di Kalimantan Barat, baik dari kecamatan, kabupaten, maupun kota lain, yang kemudian menetap di wilayah Ambawang Kuala. Berbeda dengan beberapa stasi lain yang berada di wilayah paroki Santo Fidelis Sungai Ambawang, umat yang tinggal di stasi Santo Yohanes Paulus II sebagian besar merupakan umat pindahan dari berbagai daerah. Kehadiran gereja Katolik di wilayah Ambawang Kuala berawal dari terbentuknya komunitas umat kecil sekitar tahun 1985. Pada masa awal tersebut, komunitas umat dipimpin oleh almarhum Bapak Japri sebagai pemimpin umat setempat. Jumlah umat pada waktu itu masih sangat terbatas, yaitu tidak lebih dari 10 kepala keluarga. Karena belum memiliki bangunan gereja, kegiatan ibadat sabda pada hari Minggu dilaksanakan secara sederhana di rumah pemimpin umat. Meskipun dengan keterbatasan sarana tersebut, semangat iman umat pada masa itu cukup kuat. Melalui kebersamaan dan semangat gotong royong, umat mulai merencanakan pembangunan tempat ibadat yang lebih layak. Pada tahun 1985, seluruh umat bersama-sama membangun sebuah kapel sederhana sebagai tempat berkumpul dan beribadat. Kapel tersebut pertama-tama diberi nama Pelindung Santo Yosef yang dipilih sebagai teladan iman bagi umat yang sedang merintis kehidupan menggereja di wilayah tersebut. Seiring dengan berjalannya waktu, jumlah umat di stasi Ambawang Kuala terus bertambah. Pertambahan umat ini menyebabkan bangunan kapel yang ada tidak lagi mampu menampung seluruh umat ketika ibadat dilaksanakan. Oleh karena itu, sekitar tahun 1988 hingga tahun 1993, bangunan gereja mengalami beberapa kali perombakan dan perluasan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan umat yang semakin berkembang. Perkembangan jumlah umat dan aktivitas pastoral yang semakin meningkat mendorong umat untuk melakukan pembangunan gereja yang lebih permanen. Pada tahun 2004 dilakukan pemugaran besar terhadap bangunan. Gereja yang lama
dengan menggantinya menjadi bangunan yang lebih kokoh dan representatif. Proses pembangunan ini berlangsung selama kurang lebih 2 tahun dan akhirnya selesai pada awal tahun 2006. Bangunan gereja yang baru tersebut kemudian diresmikan pada tahun 2006 oleh Uskup Agung Pontianak saat itu, yaitu Hieronymus Bopp. Pada saat peresmian tersebut, nama pelindung gereja diubah menjadi Yohanes Paulus II sebagai bentuk penghormatan dan kenangan atas wafatnya pemimpin tertinggi Gereja Katolik Roma yang sangat dihormati oleh umat Katolik di seluruh dunia. Perkembangan stasi Santo Yohanes Paulus II Ambawang Kuala tidak terlepas dari peran berbagai pihak yang terlibat dalam pelayanan gereja, baik pastor paroki, katekis maupun tokoh umat setempat. Pastor paroki dari paroki Santo Fidelis Sungai Ambawang secara berkala datang untuk memimpin perayaan Ekaristi, memberikan pembinaan iman kepada umat, serta mendampingi perkembangan kehidupan menggereja di stasi tersebut. Selain pastor paroki, para katekis juga memiliki peranan penting dalam membantu pembinaan iman umat, terutama dalam kegiatan katekese, persiapan sakramen, serta pendampingan kelompok-kelompok kategorial seperti anak-anak, remaja, dan orang muda. Dengan kehadiran katekis membantu memperkuat kehidupan iman umat di tengah keterbatasan tenaga pastoral di daerah yang cukup luas. Tokoh umat lokal juga memiliki peran yang sangat besar dalam perkembangan stasi ini. Para pemimpin umat, pengurus dewan stasi, serta umat yang terlibat aktif dalam kehidupan gereja berperan dalam mengorganisir kegiatan ibadat, menggerakkan pembangunan gereja, serta menjaga semangat kebersamaan di antara umat. Hal yang menarik dari sejarah stasi Santo Yohanes Paulus II ini adalah perubahan nama pelindung gereja yang terjadi dalam kurun waktu kurang lebih 9 tahun. Perubahan tersebut mengikuti perkembangan stasi kanonisasi Paus Yohanes Paulus II dalam gereja Katolik. Sejak pemberian nama pelindung gereja pada tahun 2006 dengan nama Yohanes Paulus II, kemudian pada tahun 2012 berubah menjadi Beato Yohanes Paulus II setelah proses beatifikasi yang dipimpin oleh Benediktus ke-16. Selanjutnya pada tahun 2014 setelah proses kanonisasi yang dipimpin oleh Fransiskus, nama pelindung gereja secara resmi menjadi Santo Yohanes Paulus II. Peresmian gereja pada tahun 2006 menjadi tonggak penting dalam sejarah perkembangan stasi Santo Yohanes Paulus II Ambawang Kuala. Dengan diresmikannya bangunan gereja yang lebih permanen, kehidupan menggereja umat menjadi semakin teratur dan kegiatan pastoral dapat dilaksanakan dengan lebih baik. Peresmian tersebut tidak hanya menandai selesainya pembangunan fisik gereja, tetapi juga memperkuat keberadaan stasi sebagai pusat kegiatan rohani umat. Dengan adanya bangunan gereja yang memadai, umat dapat melaksanakan berbagai kegiatan liturgi, katekese, serta kegiatan pastoral lainnya secara lebih nyaman dan terorganisir. Secara administratif dan pastoral, stasi Santo Yohanes Paulus II berada dalam wilayah pelayanan paroki Santo Fidelis Sungai Ambawang yang termasuk dalam wilayah Keuskupan Agung Pontianak. Dalam struktur gereja Katolik, stasi berfungsi sebagai pusat pelayanan bagi umat di wilayah tertentu yang masih berada di bawah tanggung jawab paroki induk. Sejak awal berdirinya, pastor paroki memiliki peran yang sangat penting dalam membina, membimbing, dan mendampingi umat di stasi Santo Yohanes Paulus II Ambawang Kuala. Pastor paroki dari paroki Santo Fidelis Sungai Ambawang secara rutin memberikan pelayanan pastoral kepada umat melalui perayaan Ekaristi,
penerimaan sakramen-sakramen, serta pembinaan iman umat. Dukungan dan perhatian pastor paroki menjadi salah satu faktor utama dalam pertumbuhan kehidupan iman serta perkembangan kelembagaan stasi. Selain itu juga, pastor paroki juga berperan dalam memberikan arahan dan motivasi kepada umat agar tetap setia dalam kehidupan menggereja. Kehadiran pastor paroki ini membantu memperkuat persatuan umat dan mendorong keterlibatan aktif dalam kegiatan pastoral. Kedekatan stasi dengan kota Pontianak juga memberi kesempatan bagi umat untuk memperoleh pengalaman rohani yang lebih luas melalui keterlibatan dalam berbagai kegiatan paroki dan keuskupan seperti rekoleksi, pertemuan umat, serta kegiatan pembinaan iman lainnya. Pada masa awal berdirinya stasi, kepemimpinan umat dijalankan oleh almarhum Bapak Japri yang dengan penuh semangat melayani umat dengan memimpin ibadat sabda di rumahnya. Melalui kesederhanaan dan semangat pelayanan tersebut, umat mulai berkumpul secara rutin untuk berdoa dan memperdalam iman bersama. Dari pertemuan-pertemuan sederhana inilah, kehidupan iman umat semakin bertumbuh dan berkembang. Keterlibatan aktif umat juga tampak dalam berbagai kegiatan kategorial seperti SKAMI, OMK, dan WK. Melalui kegiatan-kegiatan tersebut, umat dari berbagai usia dapat terlibat secara aktif dalam kehidupan menggereja, memperdalam iman, serta mempererat persaudaraan antar umat. Berdasarkan gambaran umum mengenai stasi Santo Yohanes Paulus II Ambaung Kuala, perkembangan umat Katolik di stasi ini dapat dikatakan cukup baik dari segi jumlah umat maupun keterlibatan dalam kehidupan menggereja. Sebagai umat beragama sekaligus warga negara Indonesia, umat Katolik di stasi ini juga memiliki hak yang sama dalam memperoleh pelayanan dan fasilitas dari pemerintah. Saat ini sebagian besar sarana dan fasilitas gereja sudah tersedia dan dapat digunakan untuk menunjang kegiatan ibadat. Namun demikian, umat terdapat beberapa fasilitas yang perlu diperbaiki atau dilengkapi. Misalnya panti imam yang masih memerlukan renovasi agar dapat digunakan dengan lebih baik. Selain itu, ruang sakristi juga masih belum sepenuhnya memadai karena kondisi plafon yang belum sempurna, sehingga ketika hujan turun air dapat masuk ke dalam ruangan. Di samping itu, beberapa perlengkapan misa juga masih belum dimiliki secara lengkap oleh stasi seperti sibori, piala, patena, kain karporale, pala, kain purikatorium, kasula, dan perlengkapan liturgi lainnya. Oleh karena itu, dalam setiap pelayanan misa yang dipimpin oleh pastor, perlengkapan tersebut biasanya masih dibawa dari paroki. Sebagai sebuah stasi yang berada di bawah naungan paroki Santo Fidelis Sungai Ambawang, perayaan Ekaristi di stasi Santo Yohanes Paulus II Ambawang Kuala tidak dilaksanakan setiap hari seperti di pusat paroki. Perayaan misa biasanya mengikuti jadwal kunjungan pastor paroki yang datang untuk memberikan pelayanan rohani kepada umat. Meskipun demikian, kehidupan liturgi umat tidak tetap berjalan dengan baik. Apabila pastor tidak dapat hadir untuk merayakan Ekaristi, umat tetap berkumpul untuk melaksanakan ibadat sabda pada hari Minggu yang dipimpin oleh prodiakon atau petugas liturgi dari umat. Dalam ibadat tersebut, umat tetap dapat menerima komuni kudus yang telah dikonsekrasi sebelumnya. Hal ini menunjukkan semangat iman dan kedewasaan rohani umat yang tetap rindu akan kehadiran Tuhan dalam sakramen Maha Kudus.